ada yang berbeda di video kita kali ini. Kita datengin langsung tempat kita buat bikin video dan ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber yang luar biasa pokoknya guys. Oke, kita lihat videonya guys. Seperti yang tadi kita udah bahas, kalau kita itu mau berbincang langsung dengan narasumber dari klinik kecantikan Amabel, yaitu salah satu dokter andalanya Amabel, Dr. Mary Kristianti. Ini dia dokternya guys, cantik kan? Kita langsung ngobrol-ngobrol sama beliau, oke? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih guys seputar sedikit kehidupan pribadi dari Dr. Mary ini tentang kedokteran. Nah dok, kita mau tahu nih, dokter tuh kenapa punya cita-cita atau kepikiran pengen jadi dokter, terus udah gitu jadi dokter kecantikan di Amabel? Boleh diceritain dong? Sebenarnya memang cita-cita saya dari kecil itu menjadi seorang dokter. Setelah masuk fakultas kedokteran sih jadi semakin tahu ya, ilmu kedokteran itu berguna sekali buat kehidupan kita jadi lebih ngerti kesehatan, berguna juga buat edukasi ke keluarga, apalagi punya anak kita jadi ngerti lah, itu sangat berguna. Saya senang jadi dokter karena ilmunya. Sebenarnya setelah lulus dari fakultas kedokteran itu saya masuk menjadi seorang dokter jaga di ICU. Senang waktu jadi dokter jaga di ICU itu banyak ilmunya, kita jadi lebih berwawasan, kita jadi tahu tentang terapi-terapi penyakit yang macam-macam, penyakit-penyakit berat dengan komplikasi-komplikasi yang berat. Tapi ada alasan saya mundur dan lebih memilih menjadi dokter di estetik ini, karena waktu di ICU itu banyak sekali atau tidak sedikit pasien-pasien dengan kasus yang berat, dengan komplikasi-komplikasi yang berat, akhirnya tidak terselamatkan. Meskipun banyak juga pasien-pasien yang akhirnya bagus, bisa pulang dengan sehat, itu banyak, tapi saya melihat juga kasus-kasus sedihnya. Beda sama pekerjaan saya sekarang di bidang estetik ini, pasien yang datang cantik-cantik, terus nanti kita treatment jadi lebih cantik lagi, lebih bagus lagi, itu memberikan kepuasan yang beda lah bidangnya, sama lebih buat happy kalian ya, happy ya, lebih seneng gitu, lebih happy lah kerja di estetik ini gitu. Kurang lebih berapa lama dokter kerja jadi dokter jaga di ICU, berapa lama terus pindah ke klinik kecantikan ini? Jadi dokter jaga di ICU udah cukup lama ya, sekitar 6-7 tahunan saya di ICU. Di estetik ini saya udah terjun sekitar 4 tahunan lah. Udah banyak juga kasus-kasusnya gitu, udah mulai semakin mencintai dunia estetik ini maksudnya. Oke. Bergumulnya berapa lama dok dari dokter jaga di ICU yang harus nanganin penyakit-penyakit yang berat dengan tindakan-tindakan yang enggak simpel juga, sampai akhirnya memutuskan untuk oke, saya mau pindah ke klinik kecantikan? Berapa lama bergumulnya kira-kira dok? Cukup lama juga sih ya, itu sekitar 1 tahun mungkin saya berpikir untuk resign dari ICU. Ada lagi satu alasan yang penting juga yang membuat saya ya udah saya kerja di klinik aja, di klinik estetik aja, adalah karena saya punya anak. Jadi kalau kerja di ICU itu ada jaga maunya, kasihan. Kalau kerja di klinik seperti ini waktunya lebih enak, saya bisa lebih punya waktu banyak sama anak-anak gitu. Jadi emang bener-bener happy banget ya, dari bukan sekedar dari kerjaannya aja guys, tapi dari waktu lebih punya quality time sama family. Itu yang bikin dokter punya keinginan keras buat pindah akhirnya ya, menentukan untuk pindah. Oke, next guys. Setelah kita tahu ya kurang lebihnya tentang kehidupan dari Dr. Mary, tentang pilihan beliau untuk menjadi dokter kecantikan di klinik Amabel,
kita bakal lebih bahas tentang apa yang dilakukan dokter di klinik kecantikan ini. Kita kayaknya agak-agak rancu juga ya San, maksudnya ngapain aja sih, apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter di klinik kecantikan, stepnya lah, kegiatan sehari-harinya kayak gimana. Nah itu dokter tolong jelaskan. Yang saya lakukan itu menangani pasien, pertama-tama itu adalah konsultasi. Kita harus menganamnesa dengan baik, melihat bagaimana masalah pada kulitnya, apa saja masalah pada wajahnya, dan apa harapan dari pasien itu sendiri. Kita harus teliti dulu, setelah itu kita tarik kesimpulan masalahnya apa, keinginan pasiennya apa gitu. Setelah itu kita jelaskan ke pasiennya. Setelah dijelaskan masalahnya seperti ini, itu treatmentnya seperti apa gitu, kita tarik kesimpulan, lalu kita jelaskan treatmentnya seperti apa. Jika pasiennya setuju, oh ya dok saya mau di treatment seperti yang dokter sarankan, kita mulai treatmentnya. Terus ada proses cleansing nanti, terus proses anestesi, nanti yang terakhir adalah proses tindakannya. Setelah proses tindakan, kita edukasi lagi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan setelah proses treatment tersebut gitu. Terus apa-apa saja yang harus dihindari dan dilakukan selama proses penyembuhannya. Jadi lebih diutamakan itu yang benar-benar poin utama yang harus benar-benar dilakuin itu konsultasi yang tepat dan benar. Iya betul. Sedetail, selengkap mungkin, baru ke tindakan yang sesuai dengan apa yang si pasien mau. Betul ya dok ya. Terus berapa persen sih pasien yang datang tuh perempuan, berapa persen laki-laki? Mungkin ada juga berapa persennya? Ada pasien-pasien yang datang ke sini juga ada laki-laki. Ini kisaran aja ya. Memang lebih banyak perempuan sih, sekitar mungkin 70%-an lah perempuan, laki-laki 30%. Lumayan banyak juga sih pasien laki-laki. Oke, 70-30% guys. Ternyata zaman sekarang tuh nggak cuma perempuan yang perhatian untuk merawat tubuhnya, fisiknya, mukanya, tapi kaum laki-laki juga. Ya, begitu ya dok ya. Jadi laki-laki juga sekarang sudah lebih memperhatikan perawatan kesehatan dari dari kulitnya ya, dari fisik penampilannya itu benar-benar diperhatikan. Jadi nggak cuma kaum hawa doang guys kalau zaman sekarang itu. Oke. Nah sebelumnya tadi kan kita bahas mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di klinik. Nah sekarang kita mau tahu nih, dokter itu sebenarnya pernah nggak sih jadi tempat curhat pasien gitu? Ya dokter pernah jadi tempat curhat pasien, itu pernah banget. Pasien ngeluhin tentang kondisi kulitnya, jerawatnya, misal fleknya, terus wajahnya, dok, aduh aku nih kurang ini dok, aku nih pengen lebih ini gitu, pengen lebih, hidungku tuh pengen lebih tinggi, dan aku pengen lebih lancip, aku pengen jadi V-shape, atau yang banyak banget kasusnya jerawat, terus flek, itu sering banget. Dok aku nih gak pede loh jerawatan gitu, gimana ya gitu. Itu sering banget pasien curhat seperti itu gitu. Kalau yang mendorong pasien ingin datang ke klinik kecantikan ini apa sih dok? Ya si pasien tersebut pastinya ingin jadi lebih baik lagi ya, ingin kulitnya lebih sehat, ingin lebih cantik, ingin lebih glowing. Terus yang merasa kurang-kurang di wajahnya, ingin lebih tirus, karena kan lagi banyak banget ya penggemar film Korea kan, wajah V-shape gitu. Jadi lancip wajahnya, tirus. Terus itu si anak-anak muda, terus kasus jerawat juga banyak yang datang ke sini, kasus flek, terus kasus scar itu bokeng ya, terus seperti itu sih. Jadi ada yang jadi kayak apa sih ya? Kayak emang bener-bener ada sakitnya, sama ada yang pengen memperbaiki atau lebih jadi baik gitu kali ya. Ada yang dorong pasien buat datang ke klinik kecantikan ya.
kalau trik dari dokter sendiri agar pasiennya itu puas gitu dengan penanganan dokter? Iya, jadi penanganannya sebelum kita tangani itu kita harus mengetahui dulu masalahnya apa, masalah yang terdapat pada wajahnya, sehingga kita bisa memberikan treatment yang pas untuk pasien tersebut. Tidak lupa juga ditanya apa sih harapan dari pasiennya sendiri, karena harapan dari pasiennya itu penting ya. Banyak juga contohnya gini, dok saya pingin dagu saya lancip gitu, padahal sumber masalahnya bukan di situ. Misal dagunya udah terlalu panjang, udah terlalu lancip. Misal sumber masalahnya di rahangnya terlalu besar dan banyak lemak gitu. Pasti saya nggak sarankan untuk menambah volume dagunya. Saya sarankan pasti untuk botox rahang, untuk mesok lemaknya gitu. Tapi kita harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya juga ke pasien. Jangan sampai nanti si pasiennya kecewa, loh kok saya mintanya pengen di filler dagunya, saya pengen nambahin dagu saya jadi lebih panjang, kok dokternya ngerjain yang lain. Enggak juga sih, itu sih triknya supaya yang treatment yang kita kerjain itu pas. Kita harus cari dulu masalahnya kenapa, kita harus tahu dulu harapan pasiennya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan tindakan yang tepat, treatment yang tepat untuk pasien tersebut gitu. Jadi kuncinya ada di konsultasi dan analisa. Betul. Aku mau tanya lagi nih dok, apakah ada pasien yang datang itu karena merasa kurang percaya diri karena insecure gitu, dan bagaimana sih cara menanganinya gitu? Banyak pasien yang datang sini udah cantik banget, terus dok saya pengen lebih cantik lagi, pokoknya saya pengen treatment menjadi lebih cantik lagi gitu. Terus cara menanganinya gimana? Cara menanganinya ya tetap kita analisa dulu keadaan kulitnya, keadaan bentuk wajahnya seperti apa. Balik lagi ditanya, ibu merasa kurangnya apa gitu, ibu harapannya seperti apa. Dan ada satu yang harus digarisbawahi, bahwa permasalahan di kulit dan di wajah itu akan selalu ada. Pasien yang datang secantik apapun, jika kita analisa itu pasti ada yang harus dilakukan tindakan. Karena kenapa? Karena proses pembentukan sel kulit mati itu akan selalu ada. Terus yang kedua, pasien yang datang ke sini di usia 30-35 tahunan pasti akan ada permasalahan pada proses penuaannya gitu. Pasti akan bisa kita tarik kesimpulan masalahnya apa dan treatment yang baik yang dilakukannya apa gitu. Berarti sepulang dari Amabel ini bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Bisa sekali meningkatkan kepercayaan diri kan, jika kulit wajahnya sehat, proporsi wajahnya pas, bisa sekali meningkatkan kepercayaan diri seperti itu. Lebih semangat beraktivitas tentunya ya. Iya, betul. Nah, kita mau lanjut ke obrolan yang lebih dalam lagi nih. Nah dok, kalau misalnya di sini tuh ya, pernah nggak sih ngalamin ada yang komplain, pasiennya ada yang komplain, atau pasiennya ada yang gagal treatmentnya? Pernah ada nggak? Terus gimana dok kalau kayak gitu? Pasien komplain itu akan selalu ada ya. Itu sebabnya kenapa kita selalu punya rekam medis dan foto dokumentasi, foto sebelum melakukan perawatan dan foto setelah melakukan perawatan. Itu akan menjadi bukti kita. Nah, faktor kegagalan yang terbanyak itu karena tidak patuhan. Contohnya, misal ada pasien dengan kasus flek yang melakukan treatment, berbagai macam kombinasi treatment dan perawatan krim, tapi dia tidak patuh, fleknya masih tambah tebal misalnya, dia komplain. Kita punya loh bukti sebelum dia treatment seperti apa, misalnya fleknya seperti apa, apakah fleknya memang terlalu tebal atau tebal banget gitu. Kita akan menunjukkan seperti ini loh sebelumnya juga bu gitu. Atau
faktor yang kedua itu faktor dari pasiennya, kepatuhan dan kerajinannya. Nah, bisa si pasiennya males pakai krimnya atau salah pemakaian krimnya. Terus akibat kesalahan-kesalahan itu dia komplain sama kita, gitu kan? Gak bisa. Kita juga kan punya rekam medisnya. Nanti kita lihat, ibu rajin nggak pakai krimnya dipakai nggak setiap hari, dipakai kok dok. Oh ternyata di rekam medisnya, loh ini udah 4 bulan kok krimnya juga nggak habis-habis, nggak repeat lagi produknya. Kita punya buktinya gitu. Jadi semua komplain itu, semua tindakan yang kita lakukan itu pasti kita punya pertanggungjawabannya. Nanti kita cari lagi kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi kalau komplain udah pasti ya guys, pasti ada yang komplain karena kurang sempurna lah, kurang baik lah, tapi balik lagi harus ada proses analisa. Betul. Sebetulnya kesalahan itu akan terjadi, pasti ada faktor penyebabnya, sedikit sekecil apapun itu pasti ada penyebabnya, dan itu yang harus diselesaikan, yang harus ditemukan kenapa bisa terjadi seperti itu. Makanya harus tetap dikonsultasikan lagi, ditanyakan lagi kenapa bisa menjadi seperti itu. Nanti kita bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan, dan ada tindakan lanjutan untuk untuk memperbaiki dan mencapai hasil yang si pasien mau gitu ya. Betul. Pengobatan yang standar itu membutuhkan waktu berapa lama sih dok biasanya? Misal contoh kasus yang paling sering acne sama flek misal ya, pengobatannya berapa lama gitu. Untuk dari awal kedatangan biasanya kita kasih treatment, terus kalau kasus acne sih biasa dikasih krim, nanti 2 minggu dia disuruh kontrol. 2 minggu itu biasanya komedo itu sudah mulai tumbuh lagi, nanti kita sarankan buat facial lagi gitu. Jadi setiap treatment itu beda-beda jangka waktu untuk kontrol ulangnya gitu. Ada perawatan besar seperti filler, tanam benang, itu bisa datang sekitar 1 tahun atau 1,5 atau 2 tahun kemudian gitu. Untuk treatment botox bisa datang 4-6 bulan kemudian gitu. Jadi setiap treatment itu beda-beda jangka waktunya. Jangka waktunya berbeda dan pasti biayanya pun akan berbeda ya dok ya. Dokter sendiri nih di sini pernah nggak sih ngalamin atau nanganin pasien-pasien dengan penyakit kali ya? Kalau kecantikan tuh apa ya? Keluhan yang kompleks atau berat gitu. Penanganannya lama, misalnya proses penyembuhannya lama, ada nggak sih pernah? Ada kasus begitu yang harapannya, misal yang contoh yang telah sebelumnya saya sebutkan itu kasus flek itu memang dibutuhkan kesabaran, kerajinan gitu untuk supaya bisa terselesaikan gitu. Itu sih salah satu contohnya sih. Ada yang penanganannya lama gitu, ada. Paling berat itu flek. Flek sih biasanya yang berat dan harus prosesnya agak panjang ya dibanding yang lain umumnya. Karena treatmentnya juga nggak cuma satu, harus kombinasi dari beberapa treatment. Kayak gitu ada. Itu yang kompleks ya. Nyebutnya gampang kali ya doknya, cuma flek. Padahal itu pengaruhnya cukup besar dan panjang proses penyembuhannya. Nah itu guys, tadi perbincangan seru kita ya dari tentang pribadi, tentang kegiatan dokter di sini, tentang suka duka beliau di klinik kecantikan ini guys. Terus segala macam penyakit treatmentnya itu yang udah dijelasin ya, segitu rame ya ternyata di klinik kecantikan itu nggak sesimpel, nggak kayak yang cuman kayak main, bukan main sih, lebih kayak ya santai lah gitu. Ternyata repot juga loh guys jadi dokter kecantikan di klinik sini. Thank you banget dok buat kesediaannya, buat waktunya yang udah dikasih buat kita cerita-cerita di sini, berbincang-bincang di sini. Thank you banget, karena kita juga yakin dokter itu sibuk tapi mau meluangkan waktunya untuk cerita-cerita sama kita teman-teman. Sama-sama, nggak usah sungkan. Saya juga senang udah mau datang ngobrol-ngobrol kesini.
Ya, nah kita mau dengerin pesan-pesan dari dokter nih selaku dokter kecantikan di Amabel, apa yang bisa dokter sampaikan ke teman-teman kita yang mungkin di sana tuh lagi insecure sama kondisi fisiknya gitu, jadi nggak pede mau aktivitas mau apa, jadi kehambat gara-gara nggak pede atau pengen perbaikin fisiknya tuh. Gimana tuh nasihat dari dokter? Ya, jadi secara manusiawi sih pasti ya ada orang yang merasa tidak percaya diri karena merasa memiliki kekurangan. Tapi tidak usah terlalu dipikirkan karena kita kan punya solusinya. Datang aja konsultasi langsung ke klinik Amabel. Nanti kita bisa cari solusinya bersama-sama. Kita pilih treatment apa yang cocok, masalahnya di mana, kenapa nggak pedenya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan treatment yang ada di Amabel, mulai dari facial, peeling, laser. Untuk face shaping treatment juga ada, mulai dari nose lifting, filler hidung, tanam benang hidung, filler wajah, tanam benang wajah, dan tarik benang wajah. Juga ada fat injection untuk chubby cheek, untuk double chin. Juga ada whitening infusion, whitening injection. Kita semua ada paket-paketnya. Datang saja ke Amabel dan konsultasikan dulu apa masalahnya. Nah, gitu guys, jadi pilihan perawatannya itu banyak banget macamnya, jadi kalian bisa langsung datang ke klinik Amabel. Nanti kita bakal share juga info tentang di mana aja sih klinik Amabel yang ada di Bandung, ya San? Kita bakal info di deskripsi. Oke, sekian video dari kami. Thank you for watching dan semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Bye bye guys. Bye bye.